Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Cemas, cerita mistis masyarakat. Kali ini gue kedatangan Unity nih buat berbagi pengalaman horor mereka nih. Ada Sweetson, terus ada Gilang ya. Benar. Ya, betul. Oke, betul. oke. Halo sobat-sobat yang nyata dan yang tidak nyata. Wah, Deng. Gua sapa mereka semuanya biar nggak ada yang iri ya. Benar. Betul. Oke, siapa dulu nih yang mau cerita nih? Lu dulu atau lu? Yaudah dari gue ya. Oke, boleh. Jadi gue punya cerita yang horor sekali. Jadi ini kejadiannya tuh di dorm kita. Waktu itu kita lagi liburan. Jadi rumah tuh kosong. Gue orang pertama yang balik di hari itu. Jadi di rumah itu kosong gitu. Jadi cuma ada gue. Nah waktu gue pulang, gue lagi suka nonton film horor sama konten-konten horor gitu, kayak yang visiting tempat horor gitu, yang angker gitu-gitu kan. Nah habis itu gue nonton tuh sendirian, ya gue berani-berani aja gitu, maksudnya biasa aja. Terus tiba-tiba di atas itu kan itu kamar nggak ada orang, jadi di atas tuh ada 2 kamar gitu kak. Nah di kamar yang paling gede itu tiba-tiba ada suara orang jatuhin barang gitu, kenceng banget, duar gitu. Terus gue kayak apaan nih gitu kan. Tapi barangnya ada? Gue nggak cek ke atas karena kayak Oke. paling kucing. Berusaha berpikir Iya dong, positif. harus pikir positif biar tetap berani gitu. Terus ya udah gue tetap lanjut aja nonton santai gitu. Udah beres, terus gue mau mandi. Pas udah mandi, gue tiba-tiba kayak denger di luar tuh rame banget gitu. Padahal kan nggak ada orang kan. Di luar tuh kayak ada aktivitas aja, kayak ada orang ngapa-ngapain gitu, ada yang lari naik tangga gitu-gitu, kayak ada suara druk gitu. Habis itu di atas ya kayak ada orang ngomong-ngomong gitu. Kok tiba-tiba ada orang banyak nih gitu. Nah terus habis itu gue buka tuh keluar gitu, ngecek langsung hening gitu, gak ada apa-apa. Pas Terus lu buka langsung hening. Terus habis itu gue tutup lagi kan. Oh, dia masuk tuh. Gue mandi lagi, udah mandi kan. Terus habis itu gitu lagi. Jadi ada orang lagi, ada aktivitas lagi. Terus gue buka lagi, kosong udah. Tapi yang ngalamin hal seperti ini tuh lu doang atau beberapa temen lu ada yang ngalamin juga? Enggak, kayaknya Maksudnya sih ngerasa gitu ya? gue pernah sih kayak hari itu kalau nggak salah anak-anak itu kalau nggak salah ya lagi liburan ya. Iya. Terus gue lagi sendiri nih di rumah. Jadi akhir tahun apa pas Idul Fitri gitu ya? Akhir tahun tuh kayaknya. Akhir tahun ya. Iya. Jadi pada 2022? liburan 2021 kayaknya. Oh, 2021. Jadi pada yang di Jakarta, Bandung tuh kayak mas sempat pulang itu kan, dan sisanya tuh kayak gue sama Sweetson. Kebetulan Sweetson itu lagi pergi keluar juga ya, lagi keluar terus baliknya malam. Dan gue tuh di rumah dari sore sendirian sampai malam. Pas menjelang maghrib mati lampu. Untungnya tuh gue udah nyiapin laptop gue, terus duduk depan balkon gitu lah, teras rumah di bawah kan teras, sambil gue pesen hari itu makanan. Jadi sambil nunggu ojol datang bawa makanan, kok tiba-tiba kayak di atas ya kayak tadi sih yang denger ada aktivitas di atas gitu. Sedangkan kan di rumah ini cuma gua doang nih sendiri. Kayaknya nggak ada rel kereta api di atas gitu kan. Tapi kok kayak berisik gitu kan. Oh mungkin ya udahlah halusinasi atau pikiran gua doang ini, kayak mungkin lapar kan. Lapar. Tapi kok pas ojolnya datang bawa makanan, kok semakin rame. Gue rasa ya ada rasa-rasa cemas gitu lah. Takut sama cemas beda-beda tipis lah ya. Iya. Cemas, cerita mistis masyarakat. Masuk ya. Jadi abis itu gue makan. Nah salahnya pas makan tuh gue lupa ambil minum dalam. Untungnya kan ya udahlah, karena masih ada laptop gue, masih beberapa baterainya masih agak banyak, gue nyalain handphone Jadi juga. pencahayaan. Iya pencahayaan. Masuk ambil minum. Ya ada tangga-tangga legendaris kita lah, kalau Iya, kita ada. live kan biasa lah, Iya, unit ada pada tangga tahu. gitu di atas. Nah itu gue emang nggak pengen lihat aja sih tangganya, habis minum kayak gitu jalan ke depan. Itu sih paling suasana kayak gitu. Dan paling kalau misalnya di rumah juga kayak beberapa hari lalu ini gue sempat ketindihan lagi. Nggak beberapa hari lalu sih. Gilang barusan tuh semalam. sering banget ketindihan kak. Dia yang paling sering korban ketindihan berkali-kali. Gue nggak tahu, tapi pernah gue lagi teleponan sama teman gue, lagi video call gitu kan. Terus dia bilang, kebetulan nih teman gue nih kayak bisa ngeliat gitu lah. Oke. Terus lagi video call, terus dia bilang, lu di kamar sama siapa? Kan gue ya kadang gue suka menyendiri kan di kamar, kayak ya udahlah nonton kayak gitu. Terus dia bilang, itu lu di kamar sama siapa? Kondisinya malam, nggak siapa-siapa, gue sendiri doang di kamar.
Tapi di rumah ada orang, ada, cuman lagi pada bawa semua. Oh, gue bilang kenapa emang? Ya, gue mulai kan, kenapa nih? Tapi berusaha Pancing soalnya. iya, lu pancing sih, jadi kayak kenapa emang? Gue sendiri doang sih, cuman kenapa? Apa yang lu lihat? Gue bilang, apa yang lu lihat? Nggak sih, kayak ada anak kecil doang tadi situ. Kayak, anak kecil berapa orang? Kayak berdua gitu. Nah, gue, ya udah mungkin lagi main, gue bilang gitu aja. Tapi si sosok anak kecil ini di antara kalian ada yang pernah ngeliat nggak? Gue nggak tahu sih kalau Nggak itu. pernah. Nggak pernah ya. Tapi gue juga baru dengar kalau bahwasanya di kamar itu, yang kamar berempat, kalau memang ada anak kecil katanya gitu, kata dari teman gue berdua. Terus gue pernah juga kayak video callan di teras rumah. Salahnya emang bukan ke bagian rumah gini kan, maksudnya ke dalam kan. Jadi kayak di awan-awan gelap gitu, terus tiba-tiba dia bilang, kok ada yang lewat? Apalagi ngelewat? Itu ya gitulah, putih-putih lewat. Iseng tuh kayaknya caper. Karena ya udahlah. Tapi biasanya lu pada nih ya ngalamin hal demikian tuh di jam-jam tertentu doang atau bisa pagi, bisa siang, bisa malam gitu. Karena biasanya kan hal-hal kayak gitu kan mulai gitu kalau malam ya. Iya benar. Terlebih karena udah mulai sepi Iya, gitu. benar. Kalau lu gimana ngalamin hal kayak gitu? Yang kejadian gue waktu itu tuh itu sore-sore gitu. Jadi jam 4-an gitu, kayak mungkin karena udah mau maghrib gitu kali ya, mungkin kayak vibes-nya kan jadi kayak mulai suram nih, iya, mulai iya. suram. Vibes-nya jadi nggak gitu, hip hop gitu. lagi. Iya. Mulai suram gitu-gitu. Ya kayak gitu sih. Dan kebetulan tuh juga perumahan kita tuh kayak ini taman safari gitu. Jadi isinya tuh kebun gitu doang, pohon banyak banget Kayak gitu. masih asri gitu Iya. lah kelihatannya. Tapi jadinya serem banget emang, dan jalanannya tuh gelap-gelap gitu kalau mau ke perumahan kita gitu. Tapi emang setahu gua ya, jam-jam rawan itu justru jam-jam menjelang maghrib. Iya, makanya. Yang gue tahu ya. Iya. Kalau misalnya gue salah, tolong dikoreksi nih para netizen. Betul. Gitu. Wah, gila. Tapi lu sendiri tuh sama hal-hal kayak gitu gimana sih? Kayak bodo amat atau gimana? Apa lu ada yang takut penakut Iya. banget nih? atau Kalau bodo amat sih mungkin enggak bodo amatan juga ya, karena kan istilahnya ya kita kan juga sempat dikasih Hidup, tahu iya. ya hidup, maksudnya Berdampingan berdampingan gitu kan. kayak soal iman tuh ya, maksudnya percaya dengan hal seperti juga ada kan kayak Iya. karena kan kita hidup nih bukan cuma kita doang nih, Iya. tapi banyak makhluk yang lain kan. tapi lu pada percaya sama hal-hal kayak gitu? Ya percayalah. Percaya aja karena kan ya pasti ada yang kasat mata dan ada juga yang nggak kasat mata. Kan kadang maksudnya kayak gini tuh kan bersangkutan sama energi juga kan. Bener, energi. Jadi kayak yang ada energi negatif dan positif dan lain-lainnya itu. Terus kalau gue sendiri sih selagi gue nggak ganggu mereka dan mereka nggak ngeganggu gue, jadi gue fine aja gitu. Gua nggak- Tapi kalau setidaknya dia mengganggu lu, apa yang akan lu balas? Ya, gue kalau gue sebisa mungkin maksudnya kayak berkomunikasi gitu loh, kayak jangan ganggu gue dong gitu. Gue di sini baik-baik gitu. Ya kadang Itu gitu sih. aja. Cara lu bukan mengantisipasi ya, maksudnya kayak cara lu melakukan suatu hal biar nggak terlalu takut mungkin dengan cara Iya, itu kali berkomunikasi sama iya, mereka. iya. Karena kan ada beberapa cara ya, maksudnya beberapa orang punya treatmentnya sendiri lah Iya, buat benar. menangani hal-hal kayak gitu, kayak misalnya gue takut nih terus gue dengerin lagu. Iya. Kalau lu lebih ke berusaha untuk ngomong ya. Iya, maksudnya kayak ini juga mindsetnya juga kayak positif aja gitu. Jangan dibawa kayak aduh serem banget gitu kan, malah jadinya kita mikirinnya aneh-aneh kayak bener. misal lagi duduk ada kayak ngerasa di belakang ada apaan padahal gak ada apa-apa gitu kan. Jadi emang mindsetnya aja yang Yang dibangun penting biar jangan kosong aja positif. sih. Iya, pemikirannya itu sih. juga Kayak penting. kan kalau kosong juga jadi gampang ya terhipnotis juga kan kayak gitu. Kesugesti hal yang lain kayak gitu. Tadi lu sempet bilang kalau lu tuh lumayan sering ketindihan ya. Ketindihan. Itu lu yang lu rasa apa tuh saat itu? Pernah ketindihan yang sampai ngeliat juga apa gimana? Nah, kalau yang pernah ketindihan ini siang bolong nih. Iya. Ini anak-anak juga gue sempat kasih tahu. Jadi lagi di mobil kan? Ya Kayak- kita lagi di mobil, lagi mau pulang gitu kan. Nah terus Gilangnya tidur pules banget gitu. Kayak ya udah dia tidur aja di mobil. Nah habis itu kita udah nyampe. Nah Gilang tuh dibangunin nggak bangun-bangun. Terus gue bilang lang bangun lang gitu. Terus nggak bangun, yaudah gue tinggal gitu. Nah, Habis terus itu- nih si supir kita Mas Sobiri namanya, dia ngelihat doang di depan kan, maksudnya depan pintu gitu, bilang ini anak tidur apa gimana? Karena yang dia bilang katanya gue tuh kayak gini,
entah kayak kayak pengen gerak tapi iya, susah gitu. Kayak entah tidur atau bangun atau tidur gitu lah kayak, tapi mata gue tuh kayak gini yang gue rasain, yang dilihat. Terus pas gue sadar, gue bilang, "Mas, lu nggak bangunin gue tadi minta tolong." Dia bilang, "Lu minta tolong tapi gue nggak denger. Tapi gue bilang gue minta tolong." Yang gue rasain gitu, gue minta tolong. Dan itu yang gue lihat ya, dan yang gue rasain tuh kayak apa sih bagian belakang tempat duduk itu yang untuk taruh bantalan kepalanya. Itu gue jelas banget, gue liat kayak orang bentuknya di sebelah gue, pada tuh nggak ada orang sebelah, terus kayak nyender ke gue gini, terus kayak ada tangan tapi kayak bayangan hitam gitu. Itu aneh banget sih. Si tangannya mau ngapain? Mau Kayak meluk lu? kayak Mau ngerangkul? Udah megang gua gitu. Jadi dan suaranya tuh kayak suara temen gua, Ricky. Makanya gua bilang, "Rick, lu..." Tapi kan Ricky nggak ikut sampai ke base camp itu karena ada acara kan. Jadi turun di salah satu tempat lah kayak gitu. Terus kok suara Ricky kayak gitu kan. Akhirnya pas gua bangun, itu gua sesak nafas banget sih. Jadi kayak gua gini-gini sambil bilang, "Mas, lu nggak bangunin gua ketindihan lagi kayaknya tadi tuh." Terus dia bilang, "Iya sih, karena pas dia masuk itu kok hawanya panas gitu, panas." Itu kejadian paling aneh menurut gue, siang bolong nih. Iya. Tapi ketindihan tuh emang gak enak banget cuy. Gak enak banget. Capek. Nah malam ini, malam Semalam. ini lucu banget sih. Jadi kan sama Bang Jos kan, jadi istirahat di kamar itu, kamar 4 juga. Bang Jos lagi main handphone, terus gue tidur juga kan, lagi tidur. Terus gue nggak tahu apakah itu gue lagi mimpi, tapi yang gue rasain kayak gue ketindihan karena gue selalu misalnya entah gue di dalam kondisi saat mimpi atau gimana, kalau misalnya gue ngerasa hal-hal aneh, gue langsung kayak coba baca ayat, baca doa kayak gitu. Terus kayak pas gue baca, lah kok emang, kayaknya gue ketindihan beneran. Gue minta tolong sama Bang Jos. Jos, gue pegang tangan ini, terus kayak Bang Jos tuh udah nulung tangan juga, kayak saling tarik-tarik gitu kan. Itu yang gue rasain. "Bang Jos, tolongin, gue ketindihan lagi. Bang Jos." Pas sadar, lah tangan gue yang tadinya gini, yang gue rasa tangan gue gini. Terus gue liat, "Bang Jos, tadi gue minta tolong Bang Jos." "Hah? Minta tolong?" "Iya, gue ketindihan lagi." Sesak nafas, dia bilang, "Enggak deh, perasaan tadi lu nggak ngomong apa-apa." Langsung gue mikir, berarti yang tadi gue pegang siapa? Yang tadi gue tangan. Itu dia tuh. Wah. Apakah yang dipegang itu sosok tak kasat mata? Wah, itu aneh banget sih. Oke, Unity, makasih banyak ya udah sempet mampir nih di podcast Cemas. Oh ya, Unity punya lagu terbaru ya? Ada. Oke, benar. bisa deh langsung dipromoin. Oke, jadi kita punya single terbaru kita yang berjudul It's Alright. Jadi sekarang udah bisa didengerin di semua digital streaming platform, dan kalian juga bisa nonton MV-nya di MV kita di YouTube channel kita Unity UN1T. Jadi kalau kamu cemas, kamu langsung aja dengerin It's Alright. Nah, bisa ketika lu lagi cemas dengan hal-hal yang tidak, langsung deh coba dengerin Iya. lagu Sebetulnya lu terbaru dari Unity. lagi kayak wah gue takut sesuatu, tapi pas dengar lagu Unity It's Alright kayak gue jadi fresh lagi Boleh, nih. lagi kan. boleh. Oke. Gue juga mau ngasih tahu teman-teman semua ya, bagi teman-teman yang punya cerita horor, mistis dan lain sebagainya, tapi bertema horor ya, yang serem-serem gitu, dan ingin diceritain, bisa banget. Caranya langsung aja kirim cerita lu semua ke DM Instagramnya Indofitgram. Oke, sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Bye. Oke, thank you ya. Thank you. Thank you.